Kemudian apakah ada striae, ya garis, lihat ibu yang hamil ada garis dari ya sipis sampai ke atas. Kata anak saya, ini yang garis siapa? Itu garis, ya Allah ya. Terus ada striae yang kayak ya tuh warnanya bisa putih bisa kecap, iya coba ke hitam-hitam. Itu tata seumur hidup ya. Kalau sudah kita dekatkan Matlin sama Linek ya. Kemudian kita ukur TFU ya. Ukur TFU tinggi fundus uteri dari tepi atas simfisis sampai ke fundus ya. Sebelumnya kita gosok-gosok kan dulu ya. Kan biasanya AC udara dingin nempel perut takutnya kedinginan, jadi kita hangatkan dulu ya. Ini kita istilahnya apa ya, kan kalau ibu lagi hamil tidur kan perutnya apa itu melebar ya. Nah, kita hangatkan apa, kumpulkan jenis anakku sih warna kuning bikin sendiri. nantinya dapat Lagi waktu itu nanti dapat gak apa-apa. Dari kuning kan bukan kayak gitu. Itu salah sekali. Salah. Itu nanti nggak dipakai kalau udah dapat ya. iya bu Oh gratis ya, alhamdulillah. Tadi ya. Kita apa? Kumpulkan apa ke tengah kan ya bahasanya ya. Kita lihat ya fundusnya. Nah ini fundus bagian puncak rahim ya. Contohnya di sini. Nah, ya enggak tergantung. Ini contohnya ibu udah 38 minggu, berarti kan di atas. Ya. Kalau ibu hamilnya masih 3 bulan, 12 bulan berarti di bawah pusat. Jadi fundus itu mengikuti perkembangan si bayi. Ya. Paham ya sampai sini ya, udah paham. kumpulkan ya. Kemudian kita ambil Matlin. Yang kecil di bawah, yang besar di atas. Dari tepi atas simfisis sampai fundus. Ya. Tepi atas simfisis sampai fundus. Contohnya di sini ya. Nah, berapa? 37. Contohnya ya. Makanya kenapa yang kecil? Nah, kalau kecil di atas kadang-kadang badan gede. Itu takutnya ada intervensi. Jadi bayinya gede mau lagi. Dikurangi kegedean. Kalau kayak gini kan udah kita nggak tahu. Oh iya, 37 contohnya. Jelas ya? Jelas. Setelah itu kita tentukan baca. Ini kan bayinya letak presentasinya kepala. Ya. Kita tadi TFU ke leopard 1 untuk menilai letak yang ada di fundus apa. Nah, ini pokok. Ini kan kayak gini ya. Kalau Fungsinya kayak gini. iya berarti udah nggak bisa diputar lagi. Putar mana? Biasanya kan biar itu Gak bisa sekarang. Iya. Kalau dia gak boleh malah. Bisa lewat normal. Ya, nanti ada kakinya dulu. Belajar sungsangnya nanti dulu ya. Iya bu. Masih jauh. Nanti tak ulas. Nanti soalnya lupa. Ya wes, kan sungsang apa pan? Kepala ya, kepala. Nah ini ya, dapat 1 di atas fundusnya ya dipegang. Sebelumnya kaki ditekuk. Nanti ini ketemu lagi di as kehamilan Bu Nila sama Bu Tina. Leopard 1 kakinya ditekuk. Leopard 1 teraba, bulat, lunak, tidak melenting karena bokong. Lunak kan? Ini lunak. Ya, berarti bokong. Leopard 2 tangan kanan kiri kita ke samping. Ya. Sebelah kiri perut sebelah kiri ibu ya. Ini kan kiri ibu sih. Iya. Sebelah kiri ibu teraba, lurus, tahanan kuat, panjang, berarti punggung. Nanti bisa kerasa. Oh, dari luar Bu. Iya, bisa kerasa. Kita bisa karena terbiasa.
ya. Kalau pertama kali ya bingung. Nah, ini diam, ini yang bergerak. Setelah itu satunya, ini diam, nahan, ya. Ini bergerak. Teraba. Enggak, hari. Ini hari-harinya di atas terus. Nah. Cara bagian kecil-kecil janin karena ada kaki sama ekstremitas tangan ya, berarti ekstremitas. Jelas sampai sini? Jelas. Level 2, level 3, tangannya muter di bawah ya. Untuk mengetahui bagian terbawah janin, teraba, keras, bulat, melenting, keras, bulat, melenting. Bokong kan lunak, ya. Ini keras, berarti kepala. Ya, nanti kakinya diluruskan, kemudian masih bisa digoyangkan enggak? Kepalanya pegang, goyangkan enggak? Kalau ini pintu atas panggul ya, ini kepala bisa. Tapi kalau udah masuk, ini enggak bisa. Ya. Kemudian kita cek ya. Motonya nanti kepalanya saya. Nah, ini nanti tangan. Kalau si kepalanya belum masuk pintu panggul, ya, tangan kita akan ketemu. Itu namanya konvergen. Belum masuk pintu panggul, pintu atas panggul. Tetapi kalau kepalanya sudah masuk, tangan kita nggak bakalan ketemu karena menyebar sih, ya. Ini jauhan. Nanti kangen ya. Jauhan, ya. Setelah itu kaki diluruskan tadi ya, konvergen atau divergen. Sampai sini jelas? Jelas. Untuk 5/5 kemarin, ini kan pintu atas panggul yang saya garis itu sih. Ini kepala. Ini 5. Karena masih di atas. Bisa. Nah, masuk sedikit 4, masuk sedikit lagi bisa 3, masuk sedikit 2, masuk sih. Nah, ini udah masuk semua, ini di hot 4, udah di perineum, ya, udah mau keluar kepalanya. Jelas sampai sini? Jelas. Ya, udah ya. Kemudian DJJ setelah udah TFU, kemudian leopard, DJJ, ya. Dengarkan denyut jantung janin. Ini kan pusat ya, anggap saja pusat. Kalau si bayinya sudah masuk pintu atas panggul, cari punktum maksimum yang menandakan si jantungnya di mana. Contohnya seperti ini. Pulpen mana pulpen? Ini kan perut ya. Ini bayi. Ini kalau belum ini gini ya. Ini pusatnya ya. Ini kan belum masuk kepala ya. Ini jantungnya dia di sini. Nah, berarti kita tempel lineknya di bawah pusat ya. Kalau semakin turun ya berarti akan semakin turun lagi. Kalau posisinya di atas gini, sungsang, berarti kita di atas pusat. Paham tidak? Paham. Iya, mengikuti dadanya bayi. Nah. Oke, terus kan ini pusat, oh berarti udah masuk sini. Tempelkan. Denyut jantung nanti ya jam. 1 menit. Kalau di sini dia pengen menghadap sana punggungnya, ya berarti tempelkan sini. Cari nanti bising usus atau enggak. Besok lagi kalau pertemuan pakai ciput. Pakai ciput. Ya itu yang enggak, saya enggak. Ya. Pakai kerudungnya harus yang benar. Ya, enggak boleh ada rambut terlihat. Sholat aja kita kalau rambut lawer enggak sah. Ya, kalau enggak mau ya silakan enggak usah pakai jilbab. Oke, ya ini tadi
Ya. Bisa menghadap ibu, bisa menghadap membelakangi. Ya. Kalau menghadap membelakangi, memang kadang kok dibelakangi, ya tidak sopan. Tetapi kalau ya, iya, terusan raut muka kita. Kadang kalau kok bunyi DJJ-nya kurang atau lebih, kan biasa Bu Bidan kenapa kok kayak gitu? Khawatir ya. Kalau saya sih seperti itu. Nah, sudah DJJ ternyata tadi bunyinya detak jantung janinnya 130 normal ya. Nah, setelah itu kita cek kontraksi ya. Nah, cek kontraksi di jam 10, pas 10 menitnya berarti jarum panjangnya nanti akan jatuh ke 2 ya, di angka 2 ya. Nah, aduh Bu Bidan kencang, itu jam 10 pas, panjangnya jam 12. Kita tempel, lihat jam atau jam sana. Ibu kencang, dinilai itu berapa detiknya. Saya anggap 30. Ya udah, tunggu. Nah, aduh Bu Bidan kencang lagi, tempel lagi. Ya, jam lagi, 40. Itu di menit 2. Udah. Nah, lagi kencang lagi di menit 5, tempel lagi, dihitung 40 sampai di jam 2 itu didapatkan berapa ya, 4 kali atau 3 kali. Contohnya 4 kali, berarti ditulis 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Paham tidak? Paham. Ada yang kurang jelas enggak? Ada Bu. Iya, ulangi. Ya, menilai kontraksi dalam waktu 10 menit. Ya, kita anggap mulai jam 10. Dipasnya ya jam 10, jarum panjang 12. Ke 10 kan berarti 2 ya. Iya. Nah, ibunya, aduh Bu, mules gitu kan. Nah, iya Bu, mules, pegang. Nah, kita lihat jam, detiknya ya. Itu sampai berapa dihitung. Ternyata sampai 40 menit, 40 detik, ya berarti gak ngantuk. 40 detik ya. Udah berhenti ya, istirahat. Nah, ternyata 5 menit kemudian, nah, aduh Bu, sakit, berarti di 1 ya jarum panjangnya ya, bergerak ke 1. Tempel lagi. Itu berapa? Udah istirahat. Berarti nunggu ibunya bilang Iya. udah nggak sakit gitu. Ya kan yang merasakan kita mandek enggak kan? Oh ini udah turun hisnya ya, jadi kita pegang, kita kan lihat jam, oh ini hisnya akan mereda, wis ora kenceng, lihat jamnya, selesainya di detik keberapa. Paham? Terus lagi, berarti tadi 5 menit kedua di jam 2 ya, di angka 2 ya, 40 menit lagi. Jadi 2 kali dalam waktu 10 menit, lamanya 30 detik ya, 40 tergantung. Paham? Paham. Ada yang kurang jelas? Cukup ya. Itu menilai kontraksi. Nanti biasanya pemantauan. Iya, kenapa? Yang ibu rasain pas itu megang itunya kontraksi ibunya gitu. Kencang. Lembek sendiri. Iya, nanti dia akan mereda. Nah itu meredanya selesai itu di menit di detik berapa? Itu nanti kencang. Kalau kita lagi lewat kencang ya sudah, jangan bu tahan bu. Aku lagi kencang kok di emak, ya kan? Iya. Kita lagi pertama, aduh bu kencang. Ya bu, tarik nafas dulu bu. Iya tarik nafas. Ya udah kita tunggu.
Begitupun linek. Tek. Aduh Bu, ya udah. Kita Bu, sebentar lagi Bu. Bisa. Kita yang harus mengalah. Ya, selesaikan kontraksi, kita mulai dari awal. Ya ini tadi ya. Setelah sudah kontraksi, sudah perut, kita tutup kembali ya. Kemudian cek ekstremitas. Ya, ekstremitasnya bagaimana, ada polisinoptil atau lengkap atau tidak ya. Ada udim atau varises ya, kakinya juga dilihat ya, ada varises atau tidak, udim atau tidak ya. Terus setelah itu kita ke pemeriksaan genitalia. Ibu mohon maaf, Iya. ini tipis banget. Ya udah sana. Jangan dulu ditahan sih. Penyakit. Kok kita buat aku nanya Google Drive. Lagi kenceng itu bayinya itu lagi cari jalan, lagi mesti. Iya bisa kan turun kencang nanti turun. Ada Jadi dorongan narik gitu. dari ligamentum yang ada di perut rahim ya, kontraksi dia nanti akan semakin turun. Kalau nggak ada kencang ya nggak ada kemajuan persalinan. Memang harus ada gelombang cinta ya. Hanya jangan berani sama ibu. Kalau jahit, dikira jahit, saya jahit. Begitu cetut, nikmatnya luar biasa. Saya tahu nggak meden-meden ya, kayak gitu. Saya loh ya, saya. Nggak dibius ya Bu? Hah? Nggak dibius Saya ya Bu? nggak dibius. Karena lebih cepat. Cetut, benar ditarik itu udah. Biasanya berapa jahitan Bu kalau itu? Tergantung sobeknya, tergantung perineum sobek. Bisa dioper. Sobeknya ke bawah atau ke Ya tergantung kepenginnya perineum. Sekarang kayak gini. Sekarang kalau sobek itu kan nggak beraturan oh ya. Iya terserah sobeknya. Dan Bukan itu cuma kita. ya enggak, itu namanya episiotomi. Nanti kita belajar. Kalau di tapi kadang itu dipotong ya Bu. Iya itu namanya episiotomi. Ya keren Ya, episiotomi itu pengguntingan pada perineum. Kalau digunting, nah sejajar. Tapi yang namanya orang, ya ternyata bisa wis kayaknya kecil. Nggak begitu steneng, ibunya mengangkatnya breto. Ya, sobek yang sobek kan terserah sobeknya gimana. Iya ya, kecuali ya memang tadi digunting epis, nah itu jahitannya enak, sejajar. Kalau ngangkang itu sobek ya kita harus mencari. Iya, harus napak nahan sini. Jadi kitanya nempel di steneng. Nah, oh iya ini lebih ya tadi. Kita bersihkan vulva. Ya, ibu, tangan saya akan masuk ke dalam alat kelamin ibu. Sebelumnya saya akan bersihkan ya. Bu nanti kalau tangan saya masuk, tarik nafas ya Bu. Buka. Ya, udah bisa ya, pas terus KDK. Udah. Bu, ini tangan saya mau masuk. Ibu nanti tarik nafas. Oke. Ya, buka, masukkan telunjuk jari tengah ya, bawah, tekan komisora posterior, masukkan keduanya. Cari lubang. Kamu harus cari lubang. Ada. Gue lewat sih. Ini lubangnya. Lubang. Ini kepalanya. Dicari. Nah, ini ubun-ubun kecil apa ubun-ubun besar? Apa?
Ini apa? Pakai ini. Kantong. Enggak, ini tuh untuk itu. Apa hijin? Tadi kelas A salah. Harusnya nggak usah pakai itu, pakai ini. Nupus. Gak ada ini Bu, belum. Ini tuh cuma alat untuk pemasangan ayu. Ya, ini ayu. Ini cuma kayak gini toh. Ya, ini porsionnya cuma sepet ini. Lubangnya ini. Yang bisa membuka ini. Ini kan satu jari sempit. Ini satu jari sempit. Satu jari sempit ini. Cari porsio. Ya, ternyata dilihat. Oh. Efisiennya 50%, pembukaannya 5 cm, Apa mau ketubannya utuh, ya, kemudian presentasi kepala, ya, titik petunjuknya ubun-ubun kecil, kemudian penurunan hot 3, ya, tidak ada bagian yang terkemuka karena ketubannya belum pecah, masih utuh. Kalau ketubannya sudah utuh berarti pecah, berarti tidak ada tali pusat yang menumbung, ya. Setelah itu sudah didapatkan hasil, Ibu tarik nafas ya. Tangan saya mau keluar. Jadi ketika tangan masuk bisa dirasakan. Oh iya, bisa. Ya itu kalau kalian pertama kali ya jawabannya anget. Nah memang anget sih ya. Masuknya anget ya. Tapi kan angetnya kita udah. Itu kayak balon itu apa ya. Nanti ditanya Bu, kayak gini tuh itu. Udah ya, kita klorin. Kita beritahu hasil kepada Ibu. Itu kan bunyi diagnosa Ibu Nora, umur 37 tahun, ya. Ibu hamil yang keempat, ya, melahirkan 1 kali, keguguran 2 kali, contohnya, ya. Hamil 38 minggu, janinnya 1, tidak dibacakan diagnosa Ibu N, umur 30, GPA, janin tunggal hidup intrauteris. Ya. Satu. Ya. Janin tunggal hidup intrauteris siapa? Ya. Janinnya 1 Bu, janin tunggal hidup Bu, dengan DCC tadi 130, ya. Janin tunggal hidup intrauteris di dalam rahim Bu, ya. Presentasinya kepala, ya, letaknya memanjang. Kepalanya sudah masuk pintu panggul, punggungnya di sebelah kiri.